Jadi karena ada Luna juga, Mas Maxim oke. Langsung oke. Kamu mau ikut film sama aku? Mau kan? Yang situ ditodong. Monolog juga. I think yang paling menarik itu kita tuh scene-nya cuman 2 scene, 3 scene bareng. Ketemu bener-bener gak ada banyak gitu. Okay. Dan itu sekali ketemu langsung. Tapi itu ada ini kan Mas. Udah kamu gak akan menang Piala Citra udah. Mas, jangan, iya itu tadi mau tak singgir. Ini mudah-mudahan nanti dapat Piala Citra nih. Mudah-mudahan. Gak akan, film horor jarang loh. Lebih buat aku tuh kayak Emang pengen. masih penting gitu-gituan. Enggak, kalau aku yang penting syuting. Yang Yes. penting aku syuting terus berkarya, iya. terus Berkarya, bisa beli mas kawin. minyak dan darah. Tidak ada yang lebih nikmat dari ini. Selamat datang di rumah kebahagiaan. Maling yang salah masuk rumah. Kita pergi dari sini. Kalian pikir bisa masuk ke rumahku dan pergi begitu saja? Kekak. Aduh, maaf tante, ampun. Mau bilang tante. Maaf kakak. Halo Sobat Edka, ketemu lagi di podcast Kiari bersama Sekin Toko. Tanggal 22 Mei 2025 esok di bioskop Indonesia akan tayang film baru, genrenya kalau disebutnya horror heist, ada komedinya. Nah, saya kedatangan bintang filmnya, ada Maxim Andre Selam Bocie, ada Luna Maya dan Mas Anggi Umbara. Gue mau nyebut nama aslinya lupa. Nama samaran itu, nama panggung. Nama panggung. terus kalau aku kan nama panjang banget. Dia nama panjang gitu. Ada Andrinya. Ada Mas, Oh, ada. ternyata ada Andrenya. Ada. Kalau Mbak Luna ada Sugengnya. Iya. Sebelum gua Maxim dan Luna, Mas yang kemarin abis kejadian nih Sobat Wika, mobilnya keserempet motor ya. Mobil mahal loh. Iya. Mas Anggi lagi dari promo, lagi dari podcastnya si Kedua. bintang Dari terus yang situ ke- kedua Toto diserempet Kamu sama motor. Kamu lihat Ya. Amin lihat mobil ya. Itu. hasilnya. hasil akhirnya. Before and after aku lihat. Jadi kena footstepnya itu kecongkel blek, bumpernya Pernah copot. copot. Nggak apa-apa lagi makan 10 mobilnya kan. Banyak dia mobilnya. itu Mereka nanti diganti sama Umbara Brothers Film Mas. Aman. Nanti ada yang bayarin itu ya. Mas Anggi, ini setelah kemarin dapat banyak bonus di film Vina. Susana. Bagi dong. Maaf, saya tidak mendapat bonus di film saya. Tapi efeknya luar biasa loh Mas. Itu jadi panjang loh itu. Oh, Jadi bonusnya omongan itu. banyak orang. Bonus bonusnya dipanggil itu. ke Polda berapa kali ya? Yang bayarin siapa Mas? Sampai Polda Jawa Timur itu. Polda Jawa Timur Jawa Barat. dong. Enggak ada bayar. Bayar. Ini enggak ada. Tapi puas ya Mas. Kan jadi Sukatani kan. Pu- Iya. Tapi puas itu ya. Akhirnya keinginannya menyeret si pelakunya. Siapa pelakunya? Ya itu bro. Ternyata enggak bro. Ada PR. Pelaku apa gitu. Ujungnya kan agak zong tuh. Ya kan? Ya gitu lah. Ya oke. Nanti Mas Anggi mau bikin yang kedua. Mas Anggi, ini gundik. Emang iya? Vino. Vino setelah 7 tahun. Setelah Vina, kemudian ada Susana. Reuni ini ceritanya sama Mbak Luna. Ini kenapa yang diangkat gundik untuk di Karena bawa ke layar lebar?
it's about time sih, udah saatnya gitu kan. Gundik ini sebenarnya project lama sih, terus berpindah-pindah tangan akhirnya kita bikin sendiri aja. Terus secara substance itu benar-benar merefleksikan apa yang terjadi sekarang ini gitu kan. Dari kegelisahan saya sih gitu sih. Padahal Gundik itu kan zaman Hindia Belanda itu udah ada. Tapi kan kata Gundik itu luas ya maknanya, bukan cuma sekedar ya emang simpanan atau istri tidak sah atau selir atau ya orang ketiga lah itu ya. Kalau raja itu selir, bener tuh kalau raja. Raja selir kan, dan Gundik itu kan untuk orang yang memang udah menjabat ya, udah tinggi gitu kan. Ya bukan artinya bukan cuma itu, tapi kan mengandung makna yang luas sebenarnya kan, karena Gundik itu kalau saya melihatnya sebagai sebuah simbol kan, simbol dari perlawanan perempuan ya. Macam-macam makanya. Ini kita mau melihat itu dari point of view siapa gitu kan. Gitu lah. Makanya sudut pandang setiap orang masih beda-beda dan menariknya di situ. Kita angkat dari yang berbeda-beda dan masing-masing pasti punya perbedaan di sudut pandangnya. Nah, ini setelah 2 tahun ya? Ya hampir 2 tahun. Akhirnya digarap sendiri itu. Iya. Udah gatel apa karena emang kok nggak ada yang nyangkut nih gitu? Enggak, sebenarnya udah pernah sign itu dengan studio yang besar di Indonesia, udah pernah sign tapi nggak jalan. Terus akhirnya udah sign lagi dengan studio yang lain, tapi terlalu banyak harus yang dikompromi gitu, harus jadi terlalu banyak yang dikompromi secara macam-macam ya, secara konsep, secara budget, secara ya, idealisme segala macam lah gitu. Akhirnya kayaknya yang sayang nih kita bikin sendiri aja lah gitu. Jadi emang dari dulu pengen banget kan bikin film sendiri. Terus akhirnya kita memberanikan diri untuk 2024 kemarin kita inisiasi sendiri lah gitu kan. Nunggu jadwalnya beliau nih kayaknya yang belum klik kayak. Iya. Pada saat kita menginisiasi, alhamdulillah pas banget emang ada jadwalnya kosong. Jadwalnya ada yang kosong. Oke. Jadi emang it's meant to be aja. The right time with the right people. Betul. Dan karakternya ini memang mencari si sosok mencari si Luna Maya ya Mas ya. Sepertinya itu, jadi emang karakternya dia hidup dan mencari gua kan yang kedua. Gua tahu. Jangan, gua ternyata bukan yang pertama, Luna Maya bukan yang pertama. Gua tahu jadwalnya siapa yang nggak bisa ke gua. Enggak, karena pas gua bisa. Enggak, sebenarnya lu pertama, cuma kita terlalu takut untuk menghampiri lu karena seorang Luna Maya kayak belum ini nih takut gitu kan, belum minder gue gitu kan. Tapi kan udah jaminan Mas, Susana oke gitu loh. Harusnya prioritas dong. Nah itu dia, kayaknya momen to be aja, momen to be disandingkan kembali bekerja sama. Jadi sekaligus reuni ya. Reunian untuk horor ya, karena setelah Susana kan emang kita bikin film tapi bukan horor juga gitu kan. Yang banyak dapat penghargaan di Festival Film Wartawan Indonesia Mas. Dia juga dapat penghargaan, ya kan The Best. Ya, The Best aktris peran pembantu film wartawan. Sabar ini ujian. Ini itu dapat berapa Mas waktu itu Mas? Dapat 8 ya? 8 ya? Covid itu benar. Itu pada saat Covid. Untung gua udah jadi panitia Mas, bukan juri wartawan lagi. Jadi nggak ikut-ikutan menilai. Kalau menilai nggak dimenangin ya? Titipannya Mas Anggi, enggak sebetulnya. Tapi keren itu. Tapi kalau nanya dong, kan itu kan festival film wartawan ya. Jadi berarti wartawan yang menilai itu based on apa kriteria? Boleh tahu nggak? Kriterianya ya actingnya, kalau aktor aktrisnya ya. Berdasarkan ini dong, menyentuh hati dong ya. Ya, tapi kadang-kadang ini Mbak Luna, kadang-kadang juga ya namanya penjurian menilai itu pasti ada unsur subjektivitasnya ya. Misalnya kenapa Luna Maya? Ya karena gue jadi penggemarnya dia. Masa? Ada yang begitu. Maksudnya masa sih? Enggak, maksudnya dalam candaannya begitu loh. Kalau wartawan lebih objektif ke lebih ke apa? Kalau filmmaker begitu loh. Gua kan ini penggemarnya Luna Maya, menangin dong. Tapi secara umum ya tetap objektif kami menilainya. Ada angka-angkanya itu. Oke. Iya, kalau yang jurinya filmmaker baru ini teman gua, ini bukan teman gua. Nyindir ya. Iya kan, karena pengen tahu aja gitu. Saya kan kalau kita menjuri kan, maksudnya kita pernah menjuri juga gitu. Jadi kayak ada scoringnya gitu, betul, secara teknis. Terus ya mungkin karena secara teknikal lumayan agak
aku nggak bilang aku paham banget gitu, tapi kan based on experience lah gitu. Jadi ada checklistnya gitu. Tapi kalau wartawan aku pengen tahu. Dan gitu. kami ada juri awal dan juri akhir. Jadi juri awal itu yang biasanya wartawan film, terus ya kira-kira ngelihat cerita ini gimana. Oke, menarik. Oke. Nggak pusing ya kayak gitu. Oke. Ya secara umum. Karena kami juga umum, tidak terlalu jadi memahami masuk ke technical gitu. Terus nanti setelah tersaring baru nanti kami serahkan ke juri akhir. Nah, itu yang lebih wartawan senior yang lebih paham lah. Oh, seru juga ya. Jadi saringannya banyak itu. Masih ada nggak pialanya atau di mana pialanya? Ada. Tapi kayak piagam gitu doang kan ya? Enggak, ada pialanya. Piala gunungan namanya Mbak Luna. Kalau fotonya gue kasih ada ya ke yang gue. gitu di foto. Kayaknya nggak pernah lu kasih ke gue. Gue kasih ke lu ada fotonya. Kayaknya lu foto doang gitu. Pialanya nggak pernah nyampe ke gue. Kan kalau nyampe gue pajang. Ada fotonya. Iya juga sih. Lu tuh datang tau ke Kuningan tapi telat. Enggak. Lu datang ke Di Kuningan. BBU ya Mas itu ya? Datang dia tapi telat. Tapi udah diumumin jadi gue kasih. Oh gitu ya. Terus habis itu kita foto di depan. Itu 2000 berapa itu? 2023. Enggak 2022. 22. Karena itu filmnya 2021 21 ya. 20. 20 tayangnya 21 enggak sih? 21 ya. Karena tahun Kita kemarin syutingnya 20 terus enggak tahu. Syutingnya 19. Kagak. 2019. Orang gue dari mana? Dari Brazil semua pada takut sama gue. Ini gak ada yang reliable banget kalau ditanyain history beneran. Ini 2012 atau 2019? 2012. jadi 19. Ini juga ada ya. Next. sabar Mas Maxim, ini ujian. Tapi kita ngomongin Gundik ya. Nah, Gundik kita syutingnya kapan ya? Tahun lalu. Oh iya, tahun lalu. Kalau yang jadi Bima langsung klik ya Mas ya. Baim kok Baim. Bima. Aku pikirnya kemarin Bimo. Baim yang cilik itu kan Baim cilik. Baim Wong. Baim. Bentar lagi filmnya juga keluar ya. Baim Wong ya benar juga. Mau promosi Uang laris. Mbak Luna kenapa akhirnya ya selain faktor Mas Anggi lah, selain mau reunian, Gundik, image-nya kan kalau saya baca kan memang negatif Mas Anggi. Gitu ya? Ya simpanan. Kalau saya ingat Gundik itu ya salah satunya Nyai Ontosoro di film Bumi Tapi kan Manusia. keren banget Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro itu Gundik yang beruntung Mas. Karena dia diurusin sama Herman Melema, suaminya. Tapi Gundik itu di zaman dulu memang Beda seperti itu. Seratanya tuh tinggi. Dasima tapi dia menderita, Mbak Luna. Ya itu berarti ketemu tuannya yang kurang oke. Yang berarti kurang inilah. Orang Inggris. Ya suaminya nggak bertanggung jawab aja itu. Ya. Apa tadi? Jadi pertanyaan. Jadi kenapa? Gundik. Ya. Kenapa mau gitu? Kan ketemu nih. Diceritain secara sinopsis lah garis besarnya filmnya seperti apa. Menurut aku menarik banget gitu karena aku nggak tahu ya tema perampokan horor itu kan kayaknya langka ya, belum ada belum ada gitu. Terus menurut aku sangat-sangat cukup fresh lah ya. Karena memang di tengah orang berlomba-lomba apalagi nih cerita horor gitu. Kayaknya semua udah dikulikkan gitu. Mau dari pohon, mau dari semua dikeluarin nih urban legend tuh udah kita pernah tonton semua gitu. Tapi kan sekarang film horor itu masih tetap menjadi film yang difavoritkan oleh penonton Indonesia gitu. Nah, tapi kan sekarang ini adalah untuk filmmaker tuh apa sih twistnya yang baru, gimmicknya yang baru, ceritanya yang baru gitu. Kalau kita bicara jump scare, kalau kita bicara secara teknis si setannya itu kan pasti ya kita bisa bilang semuanya serem lah gitu, dan itu udah pasti Indonesia jagoannya lah gitu. Tapi apa sih yang menarik ya ceritanya, menurut aku sih ceritanya sih. Terutama dengan peran sebelumnya ya. Ya, sebenarnya kalau si Nyai ini ya, maksudnya si Nyai ini, menurut aku ada belakangnya nggak namanya? Nyai siapa ya? Ada Mas? Nyai ada tapi disembunyikan. Jadi selalu bilang diri aku Nyai sih. Si Nyai ini kan menurut aku tuh menarik banget, and she's so powerful gitu. Dia tuh seorang yang sangat dicari, dia orang yang
ibaratnya banyak orang yang datang ke dia itu untuk sesuatu yang sangat powerful gitu. Dan menurut aku Nyai ini sangat-sangat kayaknya super woman banget gitu. Dan hidupnya tuh gelap banget sih. Karakternya tuh sangat gelap, dan aku nginget lagi tokoh Nyai ini, itu kayak oh my god, perempuan ini hidup di kegelapan gitu. Kegelapan yang membuat dia karakternya jadi unik sih gitu. Jadi menurut aku belum pernah aku mainin gitu. Itu yang membuat aku jadi kayak oh seru banget ya. Villain tapi keren gitu. Itu menghadirkan sosok yang kalau di trailernya Mas Anggi, Mas Maxim itu kalian kelihatannya kejam nih Nyai nih. She's not Ya kejam. sekalipun ketemu sama Arif Didu, ujungnya ya kocak Mas, ketawa itu. Salah satu bagian yang Udah menyenangkan nonton menonton pasti itu nanti. Bake kok. Ya, misalnya kayak gitu. Ya menurut dia sih dia menyenangkan ya. Menurut dirinya sendiri dia menyenangkan dengan si Iya. ini kan. Aku Dia nggak sedang bilang diri bermain. aku kejam. Oke. Gitu. Orang yang jahat nggak mikir dia Iya, jahat ya, lah gitu. Aku kan betul. cuma menjalankan ambisi aku gitu, dan orang datang Dan, ke aku ya. dan ngapain orang datang mau ngerampok ke rumah gue gitu kan? Saya nggak Iya. ngapa-ngapain. Yang masuk kan bukan saya. Yang masuk Bima ya. Iya. Baim. Alah, Yung. Baim. Yang masuk Baim. Baim. Yang masuk Ya, Baim. Kalau mau tahu namanya, gue kasih inisialnya aja. apa? RK. Gua terus bayangnya kemana-mana. Masa Jangan dong, jangan kemana-mana. Tapi yang menariknya ya, Nyai ini adalah bisa dibilang ya gabungan dua mythical urban apa ya? Urban legend. Urban legend, suatu tokoh yang di iya. Jawa itu, dua gabungan karakter itu gitu. Satu lagi siapa? Betul, saya sendiri. Si kalau di trailernya udah ada Mas, Apa? disebutkan Nyi Roro Kidul kan. Oke. Jadi begitu gue buka tuh Mas, trailernya sosok ijo itu emang tersirat gitu, emang sosoknya Nyi Roro Kidul. Terus gue ingat Mas, zaman kecil rumah bapak sama ibu itu deket sama Kalimboyong Mbak Luna, itu di Sleman. Oh, Itu di Jogja. Ya di Jogja. Setiap malam tertentu selalu kedengaran suara gamelan Mas. Dung 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 dung. Nah itu perjalanan Kaliboyong itu kisahnya dulu, itu perjalanan Nyi Roro Kidul dari selatan ke Gunung Merapi, lewatin Kaliboyong tuh sama pasukan berkudanya. Terus kalau orang bisa ngelihat itu rombongan itu menyala kereta kencananya itu. Nanti subuh itu dia akan terdengar lagi, dia pulang dari utara ke selatan. Nah, ujung-ujung Mas Anggi itu muncul itu, saya pribadi ya. Jadi sosok Nyi Roro Kidul yang dimainkan sama Nyai ini, sama Luna Maya, menghadirkan itu, ingatan itu Mas. Nah itu ceritaku sih. Interpretasinya keren Itu pasti banget. keren. Seru banget. Ya, coba, sekarang gue coba tanya ke tempat, tanya balik deh kalau menurut lo Nyi Roro Kidul itu bisa menjadi diinterpretasikan menjadi seorang gundik dari raja-raja Jawa. Iya, karena memang kami orang di Jogja itu Mas Anggi itu ya, Mbak Luna, Mas Maxim itu memang meyakini bahwa Raja Mataram itu selalu punya selir Nyi Roro Kidul. Nah, busananya ya seperti yang ada di film Gundik ini, ijo, pakai kebaya ijo, cantik, rupawan itu. Mungkin kalau di Mesir kayak Cleopatra, ya cantik rupawati gitu. Karena perempuan ya. Tapi sekarang Mas ini misalnya kita main ke Parangtritis gitu, Laut Selatan gitu ya, jangan pakai baju ijo. Nah, kalau sekarang mikirnya, kalau dulu emang iya, pokoknya menghindari itu kaos ijo, serba hijau. Kalau sekarang mikirnya udah, ini kalau pakai ijo, kalau masuk ke ke laut nggak akan kelihatan, susah dicari tim SAR gitu. Nah, logikanya begitu sekarang. Semua logika ya. Ya sekarang udah mulai begitu. Tapi cerita itu, soal selir itu, soal gundik itu tetap tertanam di kami. Yes. Itu kalau bicara soal logika tadi kan, oke, kita nggak mau soal mystical ya, kita ngomong soal logika dan antropologi ya, dari sejarah, psikologi orang-orang di sana dan mungkin politikalnya gitu kan.
Apakah ini Rock itu benar-benar ada atau Nah, itu sebuah mitos. bukan sebuah Apa namanya? Clark apa? Cerita Lore. Ya. lore. Kayak itu mitos. Lore. Lore itu kayak mitos. ya. Mitos. Apakah itu sebuah mitos dan mitos itu terbuatnya kenapa dan siapa yang membuatnya dan maksudnya apa? Itu menarik nggak untuk dibahas sebenarnya karena gini pada zaman itu Dongeng. orang-orang ditakut-takuti untuk ke Pantai Laut Selatan kan selalu Terutama jangan pakai baju hijau. sebenarnya ada apa di sana di Pantai Laut Selatan itu kan dalam kalau kita bahas dari sisi politik ya gitu kan pada masa itu ya gitu. Kalau saya tetap meyakini meyakini Mystical iya atau mitos. atau kita lihat ya dari misalnya dari senior Kidul ini ya dia pakai mahkota dari Indonesia seluruh Nusantara nggak pernah ada sejarahnya Ada mahkota ya. ada mahkota Iya. raja gitu kan terus kereta kencaran tuh bukannya tradisi Indonesia loh Iya. itu Eropa Iya. mahkota itu tradisi Eropa ada Heeh. apa di sana korelasinya apa Pantai Laut Selatan itu dengan Eropa Oke. kalau misalnya si Portugis masuk dari utara siapa yang masuk ke Selatan. selatan ya kan itu kan iya, secara iya. politik ya dunia jadi mitos itu yang ngebangun siapa kalau kita bahas secara iya. itu gitu kan Kita hadirkan sejarawan sebentar lagi. Oke, kita kulik lebih dalam lagi bagaimana Itu juga karena kalau di Portugal sini masuk dari arah mana, Belanda masuk dari mana. karena kalau di sini lihat kalau dilihat trailernya lihat ya ini sebuah apa namanya planting kecil aja Nyai Nyai. tuh dia makannya tuh emas kan dia makan Oh emas iya, dan dia minumnya there's nothing better than oil and gold gitu kan. Oke. Nggak ada yang lebih nikmat daripada emas dan minyak. Minyak. Minyak yang bercampur darah kan. Dan Heeh. siapa sih yang suka emas dan minyak? Orang sana ya. Oh. Bukan rempah-rempah ya Mas yang ini ya. Bukan rempah-rempah Yang dicari ya. bukan rempah-rempah yang Beda dimakan ya. ya. Awalnya rempah, tapi pas rempah-rempah udah nggak berguna kan nyarinya yang Ya, lain. betul. Sebenarnya rempah kan cuma cover up-nya aja di Iya. atasnya aja. Heeh. Ya. Wah, jadi panjang ya Gundik itu ceritanya ya. Ini sebenarnya liar banget sih. Iya. Kalau ditanya filmnya apa, yang pasti filmnya fun. Menurut aku sih Oh, fun. fun ya. Very fun. Meskipun and orang melihatnya menyeramkan itu tetap Baluna bilangnya fun ya. oh iya dong. Roller coaster ride. Ya kalau potongan Entertaining lah, entertaining. ya ketika lihat potongan Arif Didu sama Mas Maxim Andre itu ternyata ini apa ya Entertaining. suasana syuting kan memang lucu meskipun filmnya ujungnya dibikin sama Mas Anggi serem. Oh iya dong. Tapi kan pada saat kita masuk ke dalam suatu bioskop atau satu studio bioskop kan yang kita harapkan adalah sensasi Betul, itunya kan. Nah, menemukan sensasi-sensasi di tengah banyaknya film horor itu kan jadi PR kita Ya, gitu. What's new? How to Oke. make them satisfied? Mm-mm. Keluar nonton tuh kan yang kita pengen nonton, walaupun sebenarnya film horor tuh ya gue pengen ditakutin, gue pengen gue pengen merasakan getaran-getaran di perut gue yang kayak aduh bentar lagi mati nih atau aduh di apa ini kan kita suka itu Iya, gitu. Makanya banyak yang nonton ke bioskop film horor ya karena mereka mencari sensasi itu. So I think in this movie Gundik itu nggak cuma tadi yang diceritain Anggi dengan teori-teorinya ataupun dengan deeper meaning yang pengen dia Subliminal sampaikan. messagesnya. Iya, tapi sebenarnya lebih kayak kalau aku ngelihatnya it's a very entertaining movie Oke. gitu. Lucunya Ya, ada, serunya ada, gregetnya ada, deg-degannya ada, di jump scare kita juga ada gitu dan mikir juga iya gitu. Jadi film horor di Gundik ini tuh kalau bisa dibilang tuh komplit karena horor itu kan terbagi 3 ya. Horor supernatural yang arwah-arwahan, Iya. Ya. horor thriller ya Iya. kan yang suspense dan ya pembunuhan apa gore segala macam di thriller. Dan satu lagi horror monster gitu kan, keberadaan monster yang kayak ya kalau di luar tuh banyak lah monster-monster movie gitu kan. Nah di Gundik ini punya tiga-tiganya. Iya, ada oke. tiga-tiganya. Nah, jadi makanya bisa dibilang ini is a complete Complete. horror movie yang punya Iya. tiga-tiganya. Ada komedinya juga, ada dramanya, romansnya Maxim dan Ratu Sofia, father and daughter-nya ada. Jadi iya. I think it's a complete movie. Jadi one pack of entertainment yang emang bisa dinikmati juga mungkin bisa menginspirasi gitu kan yang kalau buat yang tahu-tahu aja gitu, yang ngerti-ngerti aja Ya. gitu. Asik. Dan menariknya sebetulnya kalau di Gundik ini
Mas Anggi mempertemukan banyak aktor aktris keren nih, papan atas Indonesia semua. Salah satunya Maxime Bauthier. Kok ya mau gitu loh jadi perannya Baim yang jadi perampok gitu loh Mas Maxime. Apa karena Luna Maya di situ? Nah iya, atau karena paketan nih jangan-jangan Mas Anggi. Aku di Kerjaan nggak pernah ada harga paketan. Bisa ya. Tetap bisa. Jam terbangnya beda Wih. Aku ditahan harganya beda. Didudukin Mana yang naik langsung. mana yang turun nih. Bercanda. Aduh, saya ini. Kenapa? I mean, kita waktu itu udah sempet ketemu si Anggi sama aku itu ketemu di tahun 2022. We talked about like one day yuk kapan project bareng gitu kan. Terus project ini memang kebetulan juga ketemu sama Luna. Terus Anggi juga lagi cari karakter yang buat Baim itu yang benar-benar innocent dan juga bisa masuk ke situasi yang sama sekali nggak innocent gitu loh. Itu kan humanity banget gitu kan, something very dari sudut pandang penonton gitu. Itu sih yang bikin aku tertarik dengan filmnya Gundik gitu. Dan juga aku memang mau main karakter yang bisa jadi perampok gitu sih. Itu juga sih, as simple as that. Aku mau that fun part gitu loh. Dan juga itu a challenge juga untuk main bersama Luna. Kita sih udah pernah syuting bareng zaman dulu sih di sinetron kita. Sinetron ya? Film juga pernah ya? Film pernah tapi cameo, tapi nggak ketemu. Ini pernah ya? Apa yang filmnya siapa? Takai Malmaka itu. Iya. Ya, Tak Kenal Maka Tak Sayang. Sayang. Iya. Gue juga main di situ. Iya, kayaknya semuanya main di situ deh. Semuanya. Semuanya kayak di Iya, aja. dia naik kereta terus gue tendang pantatnya. Gak bisa bayar gitu. Gue ngapain ya? Oh ya, gue berantem sama si Ajun. Berarti kita bertiga main di film. Pernah. Bareng pernah juga. Small World lah. This is the first film kedua ya kita main film bareng. Bareng. Iya, dia juga ada soalnya. Bener, ada Dia juga. Di sini juga ada. Di sini masuk Mas. Masuk dong. Kalau nggak ada gue, orang sensor nanya ntar nggak dirusak. Dia tuh yang majuin soalnya, yang membuat ini jadi lulusan. Oh ada Anggi, oh komedi. Kalau ada 4 perampok itu biasanya Mas Maxime ya. Ada yang berwibawa, sok pemimpin, ada yang sok jagoan. Terus ya kadang-kadang ada yang konyol juga. Ya memang Si ada lengkap. Baim tuh yang mana? Baim itu yang sebenarnya bisa loh, Mas menjadi Anggi itu ada Agus Kuncoro, Arif Didu, leader sama itu si yang konyol. Jadi Dian Sidik ya loh. kan masing-masing Gila itu. bodyguard. mempunyai komposisi berbeda kan. Ada mastermind-nya, ada yang muscle, ada yang jokernya, dan ada yang rookie-nya gitu kan. Beda Udah dipikirkan komposisi. sana ya Mas Anggi ya? Oh udah dong, setiap karakter Komplotan pasti, ini ya? setiap grup pasti kan punya komposisi yang harus saling dinamis kan, harus saling ngisi gitu. Nah itu dia jadi rookie-nya, kita cari rookie yang Coba kalau satu geng pemimpin semua gitu. Nggak jalan ya? Jalan. berantem ya. Iya, kalau pemimpin semua atau di satu geng rookie semua diem semua atau semuanya otot semua. Wah. Tapi fokusnya tetap si Baim ya? Mas Maxime ya? Kalau menurut aku sih semuanya lumayan dapat fokusannya masing-masing sih. Ya soalnya latar belakangnya setiap karakter itu lumayan kuat dan itu jadi motivasinya kenapa mereka mau ke rumah ini. Walaupun salah ya. Wrong place wrong time lah, intinya itulah. Salahnya salah merampoknya, Iya, apa salah rumah yang dirampok nih? Iya. Gitu kan kalau masalah rampok kan emang dari dulu siapa yang benar siapa yang salah nih gitu kan. Tapi kan ada tim advance-nya Mas yang ngawasin dulu tuh. Ngawasin dulu ini rumahnya ini. Gitu. Masuk nggak kan harusnya begitu kalau perampok ya. Nah, itu udah ada. Nah, itu tonton itu itu nonton aja tuh. benar. Di situ lumayan deeper layernya tuh dari situ sih. Duluan Mas Maxime atau Mbak Luna dulu yang terima? Yang ditawarin. Ya Luna. Sih. Pastilah judul duluan lah. Oh, iya, jadi nyari yang utama dulu ya Mas ya. Jadi karena ada Luna juga Mas Maxime oke. Langsung oke. Kayak gitu tuh. Kamu mau ikut film sama aku? Mau kan? Yang situ ditodong. Mau nolak juga iya deh. Meskipun tapi I mean I think yang paling menarik itu kita tuh scene-nya cuman 2 scene, 3 scene bareng. Ketemu bener-bener gak ada banyak gitu. Dan itu sekali ketemu langsung tapi tuh ada ini kan Mas, ada intimate koordinatornya kan?
Enggak usah. Enggak perlu kalau yang ini sih kayaknya ya. Waktu itu sih kita demand untuk ya itu Kamu yang demand. no Yang itu demand justru koordinatornya. untuk mengurangi enggak gitu-gitu amat. Waktu itu ditodong banget sama magic hour-nya itu. Kita iya. nggak ada. Adegannya di pantai sunset mereka berciuman berdua. Gak ada gitu. Tapi nggak sama sekali begitu. Jadi gak ada masalah ya, meskipun pasangannya bukan Luna dengan Ratu Sofia, ceritanya suami istri ya. Iya Oke. betul. Jadi ya namanya aktor aktris mah Ya. I mean itu yang bikin jadi menarik sih kalau kita itu udah punya hubungan seperti ini tapi karakternya berbeda. Kan itu it's just fun, you know, it's for oke. fun. Terus dia kayak ceritanya benar-benar ngejar karakter aku, you know. It's like aktivitas jadinya. Wow, syuting film jadi aktivitas ya kita. Jadinya kayak gitu lah, lebih ke aktivitas bareng. atau mungkin feel-nya beda ketika jadikan sama Mas Anggi pasangan gitu. Rasanya akan Jujur nggak malah- tahu ya. Nggak Kan tahu kita juga sih. belum pernah main sebagai pasangan Oke. ya. Tapi I think it's Mas gonna Anggi be. belum pernah nih. Mas Anggi siapin nih. Udah ada. Udah ada. Wis. Tapi jujur I don't know how it's gonna. Ya kalau Oke. hal kayak gitu ya. Karena belum pernah, jadi nggak tahu gitu. Heeh. I don't know if it's gonna be easier Oke. atau malah jadi Iya, itu yang Jadi kayak, Kalah canggung ya. Bener. Oke, ya. Heeh. karena kan Tapi kan sebenarnya- menantang malahan kan? Iya. Karena tapi- belum pernah kan? Iya sih. Secara betul. memainkan karakternya itu pasti kan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Makanya mendingan kita tuh dapetnya komedi-komedian aja atau yang benar-benar horor atau yang kita berantem bareng. Lawan Atau yang laga. bener-bener kayak berkonflik. 50 Shades of Grey gitu kan. atau baby girl. Mas Anggi kemarin kan poster ini kan adegan Luna Maya di dalam wadah ini kan sempat di Wadah. apa sih namanya ini ya? Nyebutnya ya? Ini penggorengan. cobek. Beta. Cobek. Cobek. Itu sempat di ini apa tidak di Bukan. ACC Bukan yang sama Justru bukan yang ini ini kan ya. di-approve. Justru Yang ini yang di-proof. Di-proof semua umur. Yang mana Yang nggak di-approve? satu lagi. Oh, Satu lagi yang dari dia belakang. tidur di beta, lagi duduk di beta, bersender ya? bersender, madep belakangnya kelihatan. Cuma banyak darah kan dari atas, dari mana banyak darah. Yang itu yang tidak diizinkan itu ya. Itu yang nggak di lulus sensor, yang kelihatan Itu pundaknya. bisa Ya. lulus sensor kalau 21 21 plus. Oke. Jadi nggak diberikan sensor untuk ruang publik. Jadi kita nggak bisa pasang itu di tempat-tempat umum. Oke. Lah terus gimana orang mau ngeliat kalau di tempat umum nggak bisa gitu kan. Jadi kita akhirnya keluarin satu lagi yang Yang ini. setelah telanjang bulat aja lah gitu kan. Itu beneran Mas Anggi. Akhirnya semua umur itu baru. iya lebih revealing ini sebenarnya. Telanjang bulat, coba ketutupan aja sama bunga-bunga. Iya, sama sisik ininya. Ini yang foto juga. Total banget ya Mbak Luna Mas Anggi. Ini kita waktu foto juga kita Nggak semua telanjang. keluar. Syutingnya nggak telanjang. Maxim doang yang foto yang boleh. Fotoin. Tapi tutup mata. Tapi Semua itu. Sebenarnya ini nggak ada di Filmnya? Bukan. Enggak, ini nggak. justru di Nggak ada di filmnya. foto syuting kita. Oh. Justru ini ada yang ngambil dari film. Karena kita syutingnya dengan 8K, 8K, jadi resolusinya gede banget. Udah kita bisa bikin jadi poster. Sebenarnya kayak zaman dulu, you know, zaman dulu kan banyak poster kan datangnya Ngambil itu dari memang film. ambil dari film ya. Karena dulu kan masih pakai siloid kan. Iya. Dia scanningnya. Jadi gampang ya diambil dari motongnya filmnya. ya. Iya, bener. Tapi emang ini sih pas ya kita lihat posternya. Hah? Dia Kok nggak yang tahu. ini? Kan fotonya nggak ada yang ini sama sekali gitu. Jadi kayak oh ini ngambil dari film ya. Bagus, you know, like circle itu di kalau buat poster menurut aku itu. Iya, actually this is the first concept sih, maksudnya konsep yang pengennya keluar kayak gini. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari market Indonesia nggak suitable karena lihat aja film horor Indonesia nggak ada kayak gini, nggak ada yang artistik ini gitu. Maksudnya pasti yang harus kelihatan setannya, Tapi kelihatan ini sih gitu. jadi beda sih. Beda, Setelah Makanya. dipikir-pikir jadi beda. Akhirnya kita pikir ya we have to make something new juga. Iya, Jadi, bener. Dan mungkin saking berbeda dan di luar ini ya orang jadi apa sih ini gitu. Coba yuk nonton yuk. Gitu. Sebenarnya ini bisa jadi meme gitu loh. Ini kan mangkok nih, nanti taruh. Iya kemarin Taruh bakso. bulan Iya. puasa tuh gitu. Jam 9 pagi kelihatannya masih gini, jam 3 sore tuh kok kelihatan kayak bakso ya. Kayak mie ayam gitu kayak apa gitu. ternyata Nyai itu punya sisik ya Mas Anggi ya. Nah ini yang menarik kan tadi aku bilang ini ada kayak dua karakter Oke. mitos yang menjadi satu gitu. Jadi
karakter apakah itu? Dan dua-duanya Jawa juga. Dan dua-duanya tuh adalah bisa dibilang nyai yang kan satu nyai RK tadi dan satunya apa gitu. Tapi nggak ini ya, nggak harus berbahasa Jawa ya. Ada bahasa Jawa. Paling Ada di tengah-tengah. Ada. Dan hobinya dia nyanyi. Oh, nembang Jawa ya. Iya. Oke. Tapi menariknya lagunya tuh lagu lagu anak-anak ya. Lagu Nina Bobo. Oh, Nina ya Bobo itu. Jawa. Tapi kalau Jackie suaranya Chan. udah kayak yang di trailer sebetulnya emang jadi muncul ini kan, apa bikin Iya di trailer ada kata. iya. Jadi kesan seremnya itu muncul gitu, Mas Anggi. Iya, Dan- creepy dan iya. Creepy muncul. Itu juga waktu nemuinnya waktu kita lagi reading sih sebenarnya. Oh. Aku sama Mas Rukman. Iya, Mas pas Rukman, lagi di bedah. lagu Jawa apa ya Mas? Karena akan sangat menjadi karakternya itu akan sangat menjadi unik gitu di saat dan ironik gitu kayak buat aku, buat Nyai dia nggak jahat gitu, tapi orang yang melihat itu jadi kayak gila nih orang nggak punya hati gitu. Terus aku bilang kayak Mas ini seru kalau sebenarnya Nyai nembang tapi nembang Jawa tapi apa ya yang dia menikmati sekali gitu. Terus Mas Rosa bilang atau nggak itu tembang itu aja lagu anak-anak gitu yang apa bagus gitu. Nah itu pas udah kita confirm itu syuting terus saya langsung cari tuh suruh tim kita cari lagu itu siapa yang create siapa yang ya, langsung kita minta licensing ke dia, yaudah kita beli lagunya untuk kita sewa kayak apa licensing lah ya, kita izin untuk penggunaan lagunya untuk film ini, untuk soundtracknya, untuk tim songnya gitu kan. Jadi it's a legit, jadi kita nggak pakai lagu Jawa terus kita nggak bayar ini gitu. Jadi Sebelum ini ya. Ahmad Dhani datang di sini. sebelum kita masuk ke berita. Banyak juga film-film horor Iya, Tanpa banyak izin ya. tanpa izin pakai lagu sembarangan itu, padahal itu ya, biarpun tuh lagu udah jadi lagu rakyat tapi kan ada yang Ada menciptakan penciptanya. gitu. Kecuali kalau emang Sunan Kalijaga yang nyiptain, nah kita kan nggak tahu nih dong, nggak ada gitu kan. Sunan Kalijaga yang pengacara apa yang itu? Mas yang wali ya. Iya juga ya. Iya. Kan lir ilir gitu kan, Iya. lir ilir itu kan Sunan Kalijaga kan. Iya. Andure wong semilir. Ya nggak bisa dong kita izin ke dia, gimana nih kita. Ada kan lagu yang memang udah jadi umum gitu, maksudnya yang udah nggak ketemu siapa yang nyiptain dan itu boleh dipakai siapa Itu aja. kan berapa NN gitu ya, no name gitu ya. berapa puluh tahun kalau nggak salah ada di. Iya. Tapi kalau ini pas kita cek masih ada nih, masih ada keluarganya, masih ada ya pokoknya yang mempunyai rights dari itu. Jadi makanya kita langsung Dan licensing. lagu Nina Bobo ini kemudian membuat Mbak Luna Maya berpikir untuk kembali bernyanyi, bukan begitu, Mbak? Setelah untuk Nina Bobo untuk meniduri orang ya, jadi jadi setelah lama nggak nyanyi mau nyanyi lagi tuh Mas Anggi, Mas Mekin. Ya kali ada rezeki lagi di. iya, Nanti yang aku gua jadi bilang ini, kan, dia kan keroncong. dulu penyanyi kan. Kenapa sih ya, Nggak ada penyanyinya. Suruh nyanyi tapi ketawa terus habis itu. Kita karaoke nggak pernah bisa tuntas lagunya. Jadi nggak sih pakai lagunya Max? Jadi dong. Jadi Oh, Kita mau syuting video klip asik. lusa ya? tanggal 12. Tomorrow-nya 3 days ya? Iya, 3 days lagi. Mbak Luna, ini adegan emasnya kan salah satunya kalau di trailer tuh mandi darah. Boleh cerita nggak soal adegan itu? Ini sebelum nanti Berapa truk itu menyenangkan lah pokoknya. darahnya? itu nyiapin Mas Anggi nyiapin air pengolahnya sampai darah ya. Air darahnya Itu itu lumayan sih, itu dikerjakan di jam-jam 1 dini hari ya. Ya Anggi tuh kan sukanya syutingnya pagi-pagi. Pagi, oke. Pagi tuh bukan maksudnya jam 8 pagi enggak. Jam 1 dini hari. Di gitu. tengah malam, lepas Jam-jam tengah kecil lah, malam. semakin kecil jam itu semakin menyenangkan. Padahal Mas Anggi, kalau misalnya hanya untuk menghadirkan malam itu kan tinggal ditutup gitu kan sebenarnya muncul malamnya kan. Kata tinggalnya itu tuh kayak tinggal tutup aja gitu kan. Kalau itu 4 lantai lu nutupnya gimana gitu kan. Gampang banget lu ngomong ya tinggal itu. Apalagi Tinggal aja. di film Gundik ini kan Mas Anggi juga bikin properti semewah itu ya. Semuanya. Semuanya kita Setup. build. Satu rumah Set. atau bisa satu ini tuh. Satu gedung jadi Satu gedung. rumah. Gedung itu. Oh. Jadi
karena Ya, gedungnya rumah bukan jangan pikir gedung 50 lantai ya. Nah, jadi katakanlah rumah Gundik ini nggak pernah ada, Hah? jadi cuma ada di pikiran kita dan di skenario gitu kan. Terus kita cari semua lokasi nggak ada kayak gitu. Oke. Jadi kita mesti ya mau kita mesti build. Ah. Kita build di sebuah gedung yang nggak kepake, oke. abandoned building lah 5 lantai gitu. Hmm. Nah itu akhirnya kita ada yang koridornya kita bikin di situ, ruangannya di mana ini. Jadi kalau kita peta itu bingung tuh semuanya, nih kok kesini gitu. Tapi ya di film semuanya jadi kebentuk, oh ini kesini gitu. Kita sih kalau syuting kayak ini set yang mana? Lantai atas. Besoknya set yang mana? Bawah. Tapi sebenarnya di atas, yang di bawah. Ya dan itu lumayan spooky sih tempatnya karena emang abandoned dan ya debunya banyak, kotor Iya. dan Ya, apa ya gedung lembab tua gitu kan. Dan hanya di situ ya, syutingnya hanya di situ. Hanya di situ. 70% sih. Ya, 70% selebihnya di ada situ. yang di luar ya, apa ya dari semua. Oh ya, ada kita ada di yang di pantai, Oke. di rumah Anyer. Anyer. Ya Ya, Allah, Anyer. terakhir kali Anyer syuting apa? Terus, Balik ah, lagi. Ya syuting sama aku. di Ya, Bali, di Bali nggak ada, di Bali nggak ada. Nggak ada di Nggak Bali. ada, Bali mudik mas. Itu menciptakannya juga imajinasi ya mas, ya, bentuk-bentuknya gitu. Iya, kan pertama saya mulai imajinasi ini dengan menulis tuk 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 tuk. Gimana tuh. Tulis semuanya di print, saya kasih ke tim. Iya, yang pusing timnya ya. Waduh, Ya. menerjemahkan Pas baca, ini. Pas baca, waduh, budget gede, enggak kecil gitu, pusing langsung. Gampang lah, terus 1 malam 2 kejadian lah, semuanya baca gitu, udah langsung sakit kepala semuanya. Lu Itu. selalu ngomong gampang, Gi. Terus tim art ya udah mulai garuk kepala dulu, dia semingguan. Garuk kepala. Terus dia come up sama referensi ini gini ya, baru habis itu referensi ini yang oke, ini yang enggak, baru kita petakan, kita bikin mapping rumahnya segala macam, baru bikin floor plan rumahnya gitu lah. Ya Kan- dari semuanya dari imajinasi. Kan sebenarnya soal budget nggak ada masalah mas, kan ada produser eksekutifnya nih ya. Ya, Nah. karena mereka juga akhirnya Aman, jadi ya. saya bebankan ke mereka juga gitu. Ujung-ujungnya mereka Suruh ya. Kita juga invest garuk juga. Suruh invest juga gitu. Suruh invest. Kita main, kita invest juga. Garuk-garuk Berdua juga. ini emang proyek kita bareng-bareng. Ah, kita oke. kita dari bareng-bareng yang open, kita menawarkan siapa yang mau ikutan menjadi executive producer, mau ikut invest, ayo aja gitu. Jadi open siapa aja. Bahkan dari semua pemain, hampir semua pemain sih ikutan. Invest? Ikutan invest dan Pinter deh. dari Jadi Produksinya fee-nya balik lagi ke Bara Brothers ya mas. betul. Kan dibayar nih. Kita terima duit. Berapa Mbak? Berapa? Terus tiba-tiba langsung lewat terus Balik masuk lagi. situ lagi. Kalau dilihat dari namanya aja ya memang harus kayak namanya itu. Iya. fuh, Ini nggak- keren-keren nggak tahu. semua lah. Iya. Rosadi mentor Pokoknya pas gitu. credit Iya. title tuh executive producer banyak tuh. Pas eksekutif produser kayaknya satu layar tuh semuanya. 10 menit awalnya itu cuma ini aja production. Padahal kan biasanya cukup satu ya. Karena DOP-nya juga gitu. Iya, Dopi, Artnya juga gitu. Astrada, bahkan sampai di IT itu yang transfer data ikutan. Tapi menarik ya mas, begitu mah ini gotong royong ya. Justru Lebih justru seru. jadi rasa belongingnya, oh ini film kita bareng-bareng Itu kan gitu kan. semangat Indonesia banget ya Iya, gotong betul. royong. Dan maksudnya gini, pada saat nantinya kalau misalnya memang nih mendapatkan hasil dari penjualan tiket Amin. dari manapun, Ah. yang itu bagi bareng-bareng. Jadi nggak sistemnya nggak kapitalis lah, misalnya nggak bukan yang punya Sendiri. satu orang atau jadi dia yang berhak terhadap semuanya, enggak. Ini kita bareng-bareng semuanya gitu. Togetherness lah. Togetherness lah. Ayo kapan lagi ada togetherness lagi? Dari tagih. Jadi mereka berdua dipasangkan mas, nanti coba ya. Udah ada gue kasih decknya, udah ditulis juga. Udah. Cuma lagi Udah masih di-syuting mencari dua pemain lagi. 3 tayang berarti. Lagi mencari schedule mereka. Ah, iya. Mungkin habis itu ya. Habis syuting video Abis klip ya. tanon. Pokoknya ikut bahagia aja lah Mas Anggi, Ya, ikut ya, bahagia ya, lah. ikut bahagia saya, Mudah-mudahan pastinya. nanti saya juga mau ke Jepang ini Mas. Tapi ini harus izin sama Kemendagri ya, sama Gubernur Jawa Barat biar nggak dia jadi omongan. Kalau jalan-jalan. Ada Mas Bupati yang jalan-jalan ke Jepang tapi nggak minta izin jadi Emang omongan. nggak boleh ya? Nggak boleh dong, kan libur Lebaran harusnya standby di daerah. Oh, Kepala gitu. daerah aturannya begitu Mbak. Aturannya begitu. Iya. Jadi ini jalan-jalan Kak
Jepang. Iya, jalan-jalan Oh, ke emang Jepang. nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin setelah Lebaran mungkin boleh. Oh sebenarnya gitu. tapi- Gue nggak ngikutin beritanya sih. Tapi nggak bisa karena kalau kepala daerah kan pilihan rakyat ya Mas Anggi, Mbak Luna, Mas Maxim ya. Artinya Masa? iya pilihan saya, pilihan rakyat. Jadi Tapi kalau Saya nggak- saya nggak milih siapa-siapa. Iya nggak milih Jawa Barat. gue Jawa Barat tuh kemarin milih ini tuh yang anak prediksi tuh nggak jadi lagi. Siapa sih anak prediksi? Ronald. Saya Jawa Barat saya pilih Komeng. Ah itu kan jadi tuh puas kan. Mudah-mudahan nanti segala rencananya terwujud. Mas Maxim, Mbak Luna, Mas Anggi juga. Filmnya juga banyak yang nonton. Ada yang disampaikan ke Sobat WK? Mbak Luna, Mas Maxim. Apa ya? Ya jangan lupa nonton Gundik 22 Mei 2025. Ini filmnya seru banget. To be honest gitu, ini salah satu film tahun ini yang aku juga excited banget gitu, pengen lihat sih karena ya ceritanya unik, ceritanya seru, menyenangkan dan ya hopefully sesuai ekspektasi dan memuaskan. Jadi buat kalian yang nonton juga happy. Ya buat yang pecinta film Indonesia yang suka dengan film-film yang gue bikin yang dulu-dulu ya, yang dulu-dulu ya, bukan yang recently. Ya karena di sini gue berusaha got back to my roots gitu kan. Gue merasa akhir-akhir ini ya misalnya terlalu banyak berkompromi kan dengan studio, dengan semuanya, dengan yang hal yang tidak ideal buat gue. Jadi makanya gue bikin film sendiri. Ya, karena kita bareng bikin film di sendiri. sini, oke. Jadi ini terserah kita, terserah gue. Jadi Ya. bisa dibilang I wanna get back to my roots lah, film-film dulu gue yang kayak Comic Kid, yang heist movie, yang menyenangkan itu, yang gue tulis sendiri tapi nggak orang yang ngedit kayak gitu. Jadi yang buat pecinta film gue yang dulu-dulu gitu kan, you have to see this Yeah. movie gitu. Karena ini ya ini the Anggi the is honest Anggi is back. Anggi is back. is back, man. It's back. Anggi is back to the I'm roots. back. Ya, jadi please dahulukan film Indonesia, jangan film Hollywood yang main bersama di tanggal itu juga. Ya. Mission Possible, man. Oh, Untung tiket untuk Parade sudah tayang, Mas. Tom Cruise gitu-gitu Iya. aja dan Luna Maya dan Maxim, man. Iya. Lawan Tom Cruise penang mereka. Terus gitu aja. Mas Maxim, apa pesanmu apa? buat yang mau cari thrilling story dengan cerita heist, gundiklah jawabannya. Iya. Dan juga ingin lihat Anggi back to the roots, gundiklah jawabannya. Jadi nanti kalau Sobat WK lihat film Gundik itu tidak akan lagi melihat Susana, tapi akan melihat sosok yang lain dari Luna Maya. Oh my god. Terima kasih sudah Iya, apa-apa. Bener-bener juga ya. Ya ini cukup ikonik sih. Ya betul. Iconic. Jadi ini Mas Anggi, Mas Maxim, Luna Maya akan semakin menobatkan dirinya sebagai Queen of Horror Indonesia. Queen bahasa Indonesia aja, Ratu Horor Indonesia itu. Ada Queen Ada. nanti jadi dewanya, Iya. Dewi. Aku mau Dewi, loh dipanggil iya, kayak gitu. Mas Riri Riza gitu, main petualangan Sherina gitu. Mau Gak aku. usah horor aja. Gak usah. Ada apa dengan cinta aku Iya. juga mau Mas Riri. Nyanyi-nyanyi gitu aku Ada mau. ntar ada apa dengan Nyai udah. Ada. Jadi merasa nggak nyaman apa gimana Mbak Luna dengan image Enggak, itu? happy aja. Aku tuh nggak. Aku kalau orang berpikir begitu terserah. Kalau aku yang penting aku tetap Udah main kamu film. gak akan menang Piala Citra udah. Mas, jangan, iya itu tadi mau tak singgir. Ini mudah-mudahan nanti dapat Piala Citra nih, mudah-mudahan. Gak akan, film horor jarang loh. Ya udah nanti Never say Piala never. festival wartawan, ya. Piala wartawan. Piala Gunungan dapat lagi Piala nanti. Maya ya. Kalau buat aku sih lebih buat aku tuh kayak Emang pengen. masih penting gitu-gituan. Enggak, kalau aku yang penting syuting. Yang Yes. penting aku syuting terus Syuting, berkarya, terus berkarya, bisa beli mas kawin. Weh, tapi buat eksistensi Mas penting itu. iya. Butuh nggak ya itu kalau aktor aktris itu? Kalau Weh, buat gua yang menang loh. belum eksis penting. Oke, jadi nggak. Kalau Luna Maya kurang eksis Ya gimana udah lo, cukup, gila. nggak usah dijawab lagi itu udah selesai. Kalau gak eksis. Mereka eksis sudah top lah, grade A pokoknya. Maxim belum eksis gimana Iya, Hollywood man. Iya Hollywood. Belum main siapa Sama- yang di Indonesia yang pernah main sama George Iya, Clooney sama dan pemeran Julia Batman tuh, Roberts. iya makanya luar Sama biasa itu ya. Batman. Sama Batman. Iya juga sih. Batman and Pretty Wes lah, Woman. Sobat WK terima kasih sudah nonton. Thank you. Jangan lupa ke bioskop tanggal 22 Mei nonton mereka. Yes. Ada juga Mas Anggi. Yes. Bye bye. Terima kasih. Bye.